kita punya lahan rumput, kita tidak pernah sirami sehingga dia menjadi rumput yang kering. Ketika kita keringkan, maka cukup satu puntung rokok jatuh, maka seluruh rumput itu akan terbakar. Tapi bila rumput itu subur, rumput itu kita airin terus-menerus, maka ketika jatuh puntung rokok itu tidak sanggup untuk membakar rumputnya. Karena itulah kita bereskan ketimbangan ini, supaya bila ada friksi tidak berubah menjadi konflik. Saya harus agak merapikan supaya tidak kalah ganteng dengan Bapak Pendeta Jason. Beliau rapi betul hari ini, jadi saya harus menyesuaikan tadi. Amin. Beliau masih konsentrasi kerja, belum dengar. Saya bilang saya harus rapi-rapi supaya tidak kalah ganteng sama Bapak Pendeta Jason. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Shalom. Yang saya hormati, yang kita semua banggakan, sahabat, teman seperjuangan sejak kemarin di Jakarta, Ketua Umum PGPI terpilih, Bapak Pendeta Jason Salam Papue, dan seluruh jajaran pengurus pusat PGPI yang telah dimisioner, Majelis Pertimbangan Rohani, kemudian juga Badan Pelaksana Harian, kemudian yang saya hormati para ketua umum dan pimpinan sinode-sinode, anggota PGPI Indonesia, para pengurus PGPI provinsi yang ada di sini, dan seluruh tamu undangan, Bapak Pendeta Sepat Supit yang juga hadir bersama kita, dan juga sahabat kami selama perjuangan di Jakarta, Ibu Lisa, dulu Bimas di Jakarta, sekarang sudah menjadi true civilian karena udah lulus dari PNS, jadi sudah bisa ikut mana-mana sih. Beliau udah jelas nomornya. Amin. Dan semua saja Pak Henry yang saya hormati, khusus dari Bandung serta seluruh hadirin sekalian. Ini adalah sebuah kebahagiaan tersendiri karena bisa kembali berjumpa. Kali terakhir kita berjumpa pada waktu itu di Kemayoran, Pak ya? Di Kemayoran atau di yang kota tuh, di kota ya? Di kota ya? Di kota sudah saya hapus. Jumpa kita yang terakhir pada waktu itu saya masih bertugas di Jakarta. Dan hari-hari terakhir ketika saya bertugas, saya pamit ke kantor PGPI. Waktu itu beberapa waktu saya sampaikan kepada semua, saya datang tanpa muka, maka pulang juga harus pamit kepada tanpa punggung. Jadi itu yang kami kerjakan karena kita berjuang bersama-sama di Jakarta, menghadirkan ketenangan, keteduhan, kedamaian, sesuatu yang luar biasa dikerjain sama-sama. Yang tadi Pak Pendeta Jason ceritakan adalah satu sisi lain ada orang-orang baik yang bekerja di FKUB, semua sama-sama, termasuk timnya Pak Pendeta Jason, sehingga kita bisa membangun ketenangan, keteduhan. Saya sering sampaikan tenang teduh itu seperti kita di ruangan ini, Bapak Ibu sekalian. Di ruangan ini kita bersyukur AC-nya nyaman, betul tidak? AC-nya nyaman ini. Lalu listriknya juga bagus, sound systemnya bagus, dan ini semua terjadi, tapi kita jarang sekali bilang terima kasih PLN, listriknya sudah berjalan dengan baik. Yang pernah kita bilang itu. Tapi ketika listrik mati, nomor pertama yang kita hubungi adalah PLN. Nah itulah tugas kita di pemerintahan
Dan semua gembala-gembala ini menjaga suasana tenang teduh, walaupun tidak semua merasa tahu bahwa kita berada di belakang layar suasana tenang dan teduh ini. Karena ini adalah kerja yang senyap, yang tak nampak di permukaan, tapi dirasakan hasilnya. Dan di hari terakhir saya bertugas, Bapak Pendeta Jason dengan Ibu datang ke kantor. Itu hari terakhir kita bertugas, datang menyampaikan farewell, menyampaikan perpisahan. Tapi saya sampaikan pada Bapak Pendeta Jason, Bapak Pendeta Jason, ini perjalanan kita masih panjang. Ini masih panjang. Alhamdulillah kita bersyukur bekerja di Jakarta, bisa bekerja dengan baik bersama-sama. Nampaknya di depan ada pendakian yang harus kita daki sama-sama. Jadi bilang semoga pendakian kita nanti akan mengantarkan kepada puncak-puncak baru. Amin. Kita bisa menggaungkan pesan yang lebih besar lagi. Amin. Amin. Tapi memang jalan mendaki itu lebih berat daripada jalan datar dan lebih berat daripada jalan menurun. Jalan menurun itu nyaman, jalan mendatar juga nyaman. Tapi sepanjang-panjang kita berjalan, dia tidak mengantarkan ke puncak-puncak baru. Tapi memilih jalan yang mendaki, walaupun kita belum tentu tahu arahnya, tapi satu hal yang pasti, dia mengantarkan kita ke atas dan ke puncak-puncak yang baru. Dan inilah perjalanan kita. Kami bersyukur bahwa selama kami bertugas di Jakarta, kita bisa sama-sama menjaga suasana ketenangan, keteduhan. Dan ini juga yang akan kita teruskan ke depan. Jadi kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa berbicara tentang persatuan sebagaimana tema Mubes ini, kita berbeda-beda tapi satu. Dan itulah kalimat Bhinneka Tunggal Ika, sama persis. Dan dari kalimat Bhinneka Tunggal Ika, apa kata terpenting di situ? Seringkali kita menyebut kata bineka yang terpenting. Sesungguhnya yang terpenting itu kata tunggal. Tunggal. Karena bineka tanpa tunggal, maka itu tidak menimbulkan keindahan. Bineka tanpa tunggal itu menimbulkan ketegangan. Tapi bineka dengan tunggal, dia menghasilkan harmoni, dia menghasilkan ketenangan, keteduhan. Berwarna-warni itu indah, tapi kalau tercerai-berai dia tidak jadi pelangi. Warna-warni ketika tersatukan, maka dia menjadi pelangi yang luar biasa indah. Itulah Indonesia kita, dan kita menjaga sama-sama suasana tunggal itu. Ika sering dianggap satu, bukan. Ika itu artinya itu, bahasa Sanskerta. Kalau bahasa Jawa sekarang nyebutnya iki, iku, kui, itu ika. Jadi ika itu bukan satu. Jadi berbeda yang satu itu untuk menegaskan satunya. Itulah kata ika. Nah, cuman karena kita sering dengar nama anak pertama kasih nama Ika, jadi seringkali kita menganggap Ika itu adalah satu. Tapi dalam konteks ini Ika adalah penunjuk kata tunggal. Tunggal itulah yang artinya satu. Nah, ini juga yang menjadi visi kami ke depan. Indonesia telah melewati beberapa kali satu. Saya menyampaikan beberapa kali satu ini bukan karena nomor urut kami satu, Pak. Tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi kita berapa kali satu? Satu yang pertama itu tahun 1928. Ketika kita menyatakan satu bangsa dan satu bahasa persatuan. Itu yang membuat kita memiliki link yang erat. Karena semua kita bisa berdialog dengan satu bahasa persatuan. Yang dari Manado, yang dari Nusa Tenggara, yang dari Medan, yang dari manapun juga, dari Jawa, dari Sunda. Ketika berjumpa, dulu mereka perlu penterjemah. Setelah kita punya bahasa persatuan, kita tidak perlu lagi penterjemah. Munas-munas tidak perlu lagi ada menggunakan penterjemah di belakang dan headset. Kenapa? Karena kita punya bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, saya sering garis bawahi ini betapa pentingnya. Karena kalau dahulu kita tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang
luar biasa. Kenapa kita tidak luar biasa? Ya karena kita merasa ini sesuatu yang sudah normal. Padahal dalam perjalanan sejarah Indonesia itu satu fase yang dahsyat. Bangsa-bangsa lain merdeka dulu baru sepakat bahasa, dan seringkali ada ketegangan di situ. Dan luar biasa, kalau bicara suku bangsa Jawa, itu suku bangsa yang punya porsi terbesar. Dan suku bangsa dalam terjemahan Bung Karno itu bukan suku seperti kita pahami sebagai etnik. Beliau menyebutnya suku bangsa. Suku bangsa itu apa? Suku itu, beliau menggunakan istilah Jawa. Suku itu artinya kaki. Jadi suku bangsa itu kakinya bangsa. Kakinya itu ada banyak. Karena itu boleh mengistilahkan suku-suku bangsa. Karena kaki-kaki bangsa. Inilah yang menjadi pilar. Bukan sekedar etnik, tapi suku bangsa. Nah, kakinya bangsa. Nah kemudian, ini bisa menyepakati 17 tahun sebelum ada negara. Baru pada 1945 kita punya satu yang kedua. Namanya Satu Negara, 1945. Tapi kita masih menjadi negara-negara yang banyak yang disebut sebagai Republik Indonesia, hanya wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Jadi kalau ditanya Republik Indonesia di mana? Di Jogja. Sisanya lengkapnya namanya Republik Indonesia Serikat. Baru di tahun 50 pada waktu itu kita mendeklarasikan kembali menjadi negara kesatuan. Jadi kalau kita bilang NKRI tanpa adanya peristiwa namanya istilahnya adalah petisi pada waktu itu tahun 50-an, dan Bung Karno pada 17 Agustus 1950 mengatakan ini adalah proklamasi kemerdekaan RI yang kedua pada saat itu. Kenapa? Karena kita menjadi NKRI yang sampai hari ini kita bilang NKRI harga mati. Itu 50. Tapi kita belum satu tanah air. Baru satu tanah. Airnya masih milik orang lain. Airnya milik internasional. Laut Jawa, lautan internasional. Selat Sulawesi, lautan internasional. Arafura, laut internasional. Semua wilayah itu laut internasional. Baru tahun 57 ada deklarasi Juanda yang mengatakan bahwa seluruh tanah dan air adalah milik Indonesia, namanya wawasan Nusantara. Tapi apa yang terjadi? Dunia tidak mengakui. Dunia mengatakan wilayah Anda hanya tanah, airnya masih wilayah internasional. Terjadilah dispute yang panjang. 25 tahun kemudian baru dunia mengakui. Tahun 82 dunia mengakui bahwa disebut sebagai Indonesia adalah satu wilayah kesatuan tanah dan air, yang itu kemudian ditetapkan sebagai United Nations Convention of Law of the Sea. Itu keberhasilan diplomasi yang dahsyat, sehingga hari ini seluruh air di dalam wilayah Indonesia adalah milik Republik Indonesia. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena kita tidak menengok ke depan. Kita sudah satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, satu tanah air, satu yang kelima yang mau kita tuju. Tunggal yang kelima. Apa tunggal yang kelima ini? Satu kemakmuran untuk semuanya. Karena hari ini kita ada disparitas yang tinggi antara Jawa dengan luar Jawa, antara kota dengan desa, antara yang terdidik dan tak terdidik. Ini disparitas ini banyak. Bila kita tidak jaga dengan segera membereskan soal ketimpangan, nanti kita akan bisa mengalami yang dirasakan di Balkan. Di Balkan itu kita ingat peristiwa tahun 90-an, Yugoslavia terpecah-pecah. Kita ingatnya itu konflik antar etnik. Nah itu di ujung. Pemanasannya bukan konflik antar etnik. Pemanasannya apa? Ketimpangan ekonomi antar negara itu. Makedonia, Serbia, Herzegovina, Kroasia, Bosnia, itu timpangnya luar biasa.
Dan yang timpang itu lama-lama tidak mau menerima timpang. Jadi konflik etnik itu di ujung. Apa analoginya? Analoginya begini, Boy. Kita punya lahan rumput, kita tidak pernah sirami sehingga dia menjadi rumput yang kering. Ketika kita keringkan, maka cukup satu puntung rokok jatuh, maka seluruh rumput itu akan terbakar. Tapi bila rumput itu subur, rumput itu kita airin terus-menerus, maka ketika jatuh puntung rokok itu tidak sanggup untuk membakar rumputnya. Karena itulah kita bereskan ketimpangan ini, supaya bila ada friksi tidak berubah menjadi konflik, tidak berubah menjadi perpecahan, karena kita jaga. Nah, prinsipnya kemudian keadilan itu juga. Nah, dari situ saya ingin sampaikan, itulah yang dicoba dibawa di Jakarta. Kita ingin agar kegiatan keagamaan memiliki ruang kebebasan. Semua punya kesetaraan kesempatan. Semua merasakan prinsip keadilan. Dan ketika itu diberikan, itu namanya kita membuat rumputnya basah, membuat rumputnya tidak kering, agar bila terjadi apapun, suasananya suasana yang mudah untuk kita cegah apapun eskalasinya. Nah, prinsip ini yang kita kerjakan di Jakarta kemarin. Karena itu kemudian kami melihat ke depan kesetaraan ini terus penting. Kita pegang NKRI harga mati itu jelas, tapi yang tidak kalah penting kita jaga Bhinneka Tunggal Ika ada dengan rasa keadilan bagi semua yang bineka. Begitu ada rasa keadilan, maka kita tenang. Dan salah satu hal yang mendasar adalah bagaimana kita bisa beribadah, bagaimana kita bisa menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Saya pernah sampaikan ketika ngobrol dengan warga terkait ini, pada waktu berbicara soal IMB dan lain-lain, saya bilang kepada warga itu, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai gubernur di Jakarta, satu saat nanti saya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Pada saat saya dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, maka pertanyaannya bukan saja berapa sekolah yang kau bangun, berapa rumah sakit yang kau renovasi, berapa ibu-ibu hamil yang diurusi, berapa anak-anak disabilitas yang dibantu, tapi pertanyaannya juga, apakah orang-orang beriman di tempatmu bertugas bisa menjalankan keyakinannya dengan baik? Apakah orang-orang beriman di tempatmu bertugas bisa menjauhi larangannya? Apakah kau bagian dari yang membuat mereka bisa menjalankan keyakinannya, atau kau bagian dari yang membuat mereka tidak bisa menjalankan keyakinannya? Dan saya sampaikan, bila saya dimintai pertanggungjawaban, saya ingin bisa menjawab, ya saya bagian dari yang memberikan kepada semua. Amin. Amin. Untuk bisa menjalankan kewajibannya dan atas keyakinannya dan menjauhi larangannya. Nah, itu yang menjadi dasar mengapa kita ingin adil. Dan kita menemukan kesulitan-kesulitan itu lintas kelompok. Tadi disampaikan soal IMB. Itu kami rasakan baik warga yang tidak berkenan dengan pembangunan gereja maupun warga yang tidak berkenan dengan pembangunan masjid. Ini dua-duanya ada, dua-duanya terjadi, dan dua-duanya saya harus bicara, dua-duanya. Dan suasana ini lah yang muncul di mana-mana, termasuk teman-teman Hindu yang Hindu Tamil yang kami baru sadari bahwa sejak kemerdekaan di Jakarta mereka tidak pernah punya rumah ibadah satu pun, tidak punya. Bersyukur sekarang mereka punya, dan salah satu yang termegah di Jakarta. Kenapa dipinjami tanahnya? Sehingga mereka bisa beribadah. Jadi semuanya, termasuk teman-teman Hindu Bali, kami terkejut sekali ketika masyarakat Hindu Bali bercerita, Pak Gub, kami ini kalau ada yang meninggal mengalami kesulitan untuk melakukan kremasi.
Karena rumah-rumah kremasi itu semuanya swasta. Dan kalau tidak mampu, kami tidak bisa kremasi di sana. Yang diberikan oleh pemerintah lahan untuk pemakaman. Nah, kalau kami tidak dimakamkan, kami dikremasi. Jadi tanah itu tak berguna. Nah, kalau gitu tidak usah pakai tanah. Sekarang disiapkan. Sekarang di Cilincing ada rumah kremasi untuk masyarakat Hindu Bali di Jakarta. Saya sampai bilang, kita sudah merdeka terlalu lama. Kenapa bisa urusan-urusan mendasar begini tidak kita bereskan? Nah, ini yang menjadi spirit selama kita kerjakan di Jakarta. Karena itu ketika sekarang mendapatkan panggilan tugas untuk meneruskan di tingkat nasional, kami sampaikan kepada semua keluarga besar PGP